kembali bersama kami di podcast RRI Manokwari. Topik kita kali ini adalah generasi muda bersinar, bersih narkoba. Bersama saya Vero dan tentu ada guest star kita kali ini yaitu Kak Victor Jepati Esos, seorang penyuluh narkoba ahli pertama BNN Papua Barat. Selamat sore Kakak. Halo Kak, sore. Sehat? Sehat, syukur puji Tuhan. Dipastikan Kak Victor sehat juga kan? Sehat. Ini baru habis donor darah langsung ke sini nih. Iya, karena senyumnya luar biasa. Glowing ya Kak. Iya. Bersinar. Bersinar. Oke. Bersama kami berdua di podcast RRI Manokwari, kita akan membahas tentang bagaimana generasi muda bersinar, bersih narkoba. Kak, kalau ngobrolin narkoba ya, ini memang semuanya kita udah bakal tahu narkoba itu sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan tapi menjanjikan beribu-ribu janji yang luar biasa gombalnya ya Kak ya. Menurut Kak Victor, apa sih narkoba itu? Ya, kalau kita lihat pengertian narkoba itu adalah zat yang alami maupun yang tidak alami yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi seseorang. Jadi bisa dikategorikan bahwa narkoba itu sangat berbahaya karena dia menyerang sistem saraf pusat otak kita, langsung pada otak kita. Langsung pada otak kita. Jadi nggak di hati aja ya kayak nggak di hati gitu berbahaya. Ya. Untuk pendengar dan penonton RRI Manokwari pastinya di live streamingnya kita di podcast RRI Manokwari. Baik, Kak Victor, ngobrolin narkoba. Di Indonesia ini kalau bisa Vero minta data nih Kak ya. Di Indonesia narkoba yang sering digunakan atau bisa dibilang hits lah Kak, itu narkoba jenis apa? Ya, kalau kita lihat data di tahun 2023 itu kami mengalami tren penyalahgunaan di, kami bilang angka prevalensi ya, angka penyalahgunaan narkoba itu ada di angka 1,73%, di mana itu paling banyak orang yang menggunakan ganja itu adalah laki-laki, kemudian sabu, dan juga perempuan itu juga cukup banyak menyaingi laki-laki menggunakan ganja, persentasenya ada di angka 35% dan sabu itu di 23,7% di Indonesia. Sabu dan ganja ternyata populer ya Kak ya. Apa sih yang memberi efek sampai orang Indonesia kayak kebanyakan katanya suka mengkonsumsi ganja dan sabu itu? Kak, apa yang dirasakan seseorang saat mengkonsumsi itu? Ya, kalau kita bicara tentang efek itu memang banyak sekali efek yang ditimbulkan ketika seseorang menggunakan narkoba jenis tertentu ya, katakanlah sabu dan ganja. Kalau kita mau lihat efek dari narkoba itu sebetulnya kalau kita mau mengkaji dari beberapa penyalahguna yang mau ngomong ke kita bahwa memang mereka cukup tenang ya dalam menggunakan narkoba. Tapi kami tidak membenarkan itu Kak Vera, walaupun memberikan ketenangan bagi mereka dengan adanya halusinasi. Tentu kita tidak membenarkan itu, bahwa narkoba sebetulnya hanya bekerja sementara saja. Yang dirusak itu adalah tubuh orang tertentu dan sangat berbahaya bagi masa depan dan dalam jangka panjang bagi seseorang apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Oke. Nah, untuk kategori umur nih Kak, usia berapa yang suka mengkonsumsi narkoba jenis tersebut? Ya, kalau kita lihat di data prevalensi di tahun 2023 itu kan tadi saya bilang ada di angka 1,73%. Itu yang diartikan kalau dari 10.000 orang Kak Vero itu kira-kira 15 sampai 64 tahun terdapat 173 diantaranya terpapar narkoba.
Oke. Ya, dari usia dari angka 10.000 tadi ya. Atau dengan jumlah sekitar 3,33 juta jiwa penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun yang menyalahgunakan narkoba di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Di Berarti seluruh Indonesia. ini angka-angka produktif loh ya, Kak ya? Angka produktif, usia-usia yang seharusnya sekolah, usia-usia yang seharusnya bekerja, tapi menyalahgunakan narkoba. Narkoba, wow. Nah, untuk saat ini kita ada di podcast RRI Manokwari, Kak. Kita akan membahas tentang barang yang bisa dibilang, untuk barang yang nikmat tapi bisa memberikan dampak tidak baik ya. Untuk penggunanya sih nikmat ya, Kak ya, betul ya, Kak. Tapi setidaknya itu bisa merusak badan. Oke, Kak Victor, sejauh mana BNN Papua Barat melakukan ibaratnya terobosan-terobosan nih untuk melawan atau berperang melawan narkoba ini, mengingat usia produktif yang diserang pada saat ini. Dan tentunya BNN Papua Barat, apalagi kita ini sebagai provinsi yang bisa dibilang baru ya, Kak ya, bisa dibilang masih berkembang nih, Kak, baru lahir gitu. Sejauh mana tindakan dari BNN ini, Kak? Ya, kalau di kami itu ada 4 bidang, tapi ada 3 bidang teknis, Kak. Oke. Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu di bidang kami, kemudian ada bidang pemberantasan, itu yang bagian melakukan tindakan hukum, dan juga ada bidang rehabilitasi. Tentu banyak sekali program yang pemerintah sudah siapkan dalam rangka melakukan upaya pencegahan bagi masyarakat. Kita di bidang P2M itu ada program prioritas nasional kami, yaitu program Desa Bersih Narkoba. Kenapa kami sebut Desa Bersih Narkoba? Karena yang kita mau jaga ini dari tempat yang terpencil, dari desa, barulah kita ke kota. Jadi salah satu program prioritas kami adalah Desa Bersih Narkoba, adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, melakukan kerjasama korporasi, untuk bagaimana pemerintah bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNN dalam mengeluarkan regulasi untuk membuat program-program yang ada kaitannya dengan anti narkoba atau yang kami sebut dengan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini informasi bagi Kak Vero dan juga bagi masyarakat, bagi teman-teman semua, bahwa ternyata menyelesaikan permasalahan narkoba ini tidak hanya dengan pencegahan, penegakan hukum, tapi bisa juga bersifat sarana-sarana yang kita lakukan saat ini, tapi juga dengan bantuan pemerintah dalam mengeluarkan regulasi, aturan yang bisa pemerintah keluarkan dalam rangka untuk mendukung program P4GN tadi yang saya sebutkan. Masih bersama kami di podcast RRI Manokwari. Dan tentunya kita masih membahas tentang narkoba, di mana narkoba ini sekarang sedang menyerang generasi kita, generasi penerus bangsa yang ada di usia-usia produktif. Dan di usia-usia ini memang rawan dengan sesuatu hal yang sangat-sangat bisa dibilang tentang kesehatan mental juga, tentang perasaan seseorang begitu. Nah, Kak, apakah untuk narkoba ini, Kak, maksudnya penyalahgunaan narkoba ini berkaitan dengan situasi keluarga, begitu, Kak? Apakah salah satu penyebabnya atau salah satu bisa dibilang penanggung jawab terbesar adalah bagaimana situasi dalam keluarga anak tersebut, begitu? Ya. Kak Vero, saya ini sudah melakukan advokasi, melakukan sosialisasi di wilayah Papua Barat. Papua Baratnya sudah sering sekali. Dan selama 6 tahun saya bekerja di BNN, saya melihat ada satu pengamatan yang paling penting di sini adalah fungsi keluarga. Keluarga sebagai unit yang terpenting di dalam keluarga ternyata punya peran penting loh, Kak, di dalam permasalahan melakukan pencegahan kepada anak-anak, kepada keluarga. Kenapa? Saya kalau di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, saya sering tanya sama siswa tuh, siapa di sini yang punya frekuensi berbicara dengan orang tua yang paling lama? Kenapa? Saya ingin anak-anak itu bisa menceritakan yang terjadi di sekolah, di lingkungan pergaulan mereka kepada orang tua. Nah, sekarang ini kan
kita lihat kalau anak-anak sudah pulang sekolah, kemudian bermain, keluarga pada lupa kan dengan jam-jam yang harus mereka harus dengan anak. Iya, benar sekali. Anak-anak sekarang itu kan banyak juga dengan gadget, habis waktunya di situ. Nah, fungsi yang paling penting dalam melakukan upaya pencegahan, bagaimana kita membentengi anak-anak kita dari bahaya narkoba itu ternyata dari keluarga, Kak. Sangat penting. Dan saya melihat bahwa peran orang tua, peran ayah dan ibu, peran kakak, peran keluarga-keluarga ini sangat penting untuk memberikan pendidikan yang pertama dari dalam keluarga. Barulah di sekolah, di lingkungan mereka dan tempat-tempat di mana mereka bisa menggali pengetahuan-pengetahuan dengan pendidikan yang positif gitu. Oke, jadi bisa dibilang keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting. Sangat penting sekali. Dan tentunya kehadiran orang tua sangat dibutuhkan di dalam masa tumbuh kembang anak ya Kak ya. Waktu adalah saat atau momen terpenting dari orang tua yang harus diberikan kepada anak juga. Terkadang orang tua sibuk untuk mencari nafkah untuk keluarga ya Kak ya. Tapi melupakan bahwa anak ini psikologisnya harus dijaga, harus ada satu kesempatan untuk bisa ngobrol bareng, bermain bareng, cerita bersama-sama. Kita orang senang-senang bersama, berjalan-jalan bersama. Kalau bisa kita bicara tentang healing gitu ya kayak bersama keluarga ya Kak ya. Ya, kalau di kami itu saya spill program boleh nih ya? Boleh Kak. Kalau di kami itu ada namanya program ketahanan keluarga anti narkoba. Oke. Itu program yang menurut saya sangat baik sekali. Kita bekerja sama dengan UNODC. Jadi program itu di seluruh provinsi ada Kak. Kalau tanya di BNN pasti ada program ketahanan keluarga. Jadi di situ kita mempertemukan orang tua dan anak. Kita mengajar bagaimana pola asuh orang tua dan anak. Sampai kita tanya apakah pernah orang tua itu memberikan apresiasi bagi anak tidak? Apresiasi itu maksudnya gini Kak. Apakah orang tua pernah memberikan rasa terima kasih, memberikan pujian bagi anak ketika mungkin dia selesai mencuci piring, selesai membersihkan rumah. Hal-hal itu kadang-kadang kita lupa loh Kak. Ternyata itu berpengaruh pada pembentukan karakter mereka. Nah, di program ini kita ada laksanakan di tahun ini juga di beberapa tempat di Manokwari. Dan saya rasa pengaruh keluarga dalam melakukan pendampingan, kemudian melakukan edukasi bagi adik-adik kita ini sangat penting juga Kak. Sangat untuk penting dilakukan. juga Kak ya. Oke, baiklah. Keluarga adalah satu unsur yang sangat penting membentuk karakter dari anak tersebut. Untuk ayah, ibu, jangan tinggalkan masa kembang anak Anda. Jangan tinggalkan masa-masa di mana dia membutuhkan suatu perhatian, kasih sayang, atau mungkin apresiasi kecil yang mungkin bisa disampaikan, yang akan menambah semangat hidupnya, yang akan menjaga kesehatan mentalnya. Pernah nggak Kak satu kasus mungkin dari mungkin ini bisa menjadi apa ya, contoh kasus ya Kak ya, dari salah satu bisa dibilang pasien ya untuk yang terkena narkoba ini Kak ya. Pernah nggak dia mungkin bercerita tentang bagaimana perlakuan di dalam keluarganya, atau mungkin dia berasal dari keluarga broken home atau kayak gimana Kak? Pernah Kak, saya tuh gini, saya tuh kalau ada adik-adik yang masih sekolah, kalau masuk kita tangani di dalam sel itu, saya sering tanya gini, kamu tinggal di mana, terus keluargamu lengkap atau tidak. Saya sering bertanya bagi mereka, dan pernah saya bertanya bagi salah satu orang di waktu kami tangani dia. Saya bilang kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, itu karena mohon maaf ya, karena ayah dan ibunya sudah tidak bersama lagi. Dia hanya tinggal dengan omanya. Jadi itu sangat memprihatinkan juga, karena bukannya kita mau menggurui orang yang sudah berkeluarga, bukan ya, tapi
saya lihat bahwa ternyata berpisah terlalu lama dengan keluarga, kemudian dia harus mendapatkan pergaulan dengan lingkungan yang begitu keras, itu juga akan sangat mempengaruhi dia. Jadi banyak loh Kak kasus-kasus seperti itu yang bisa kita lihat di kantor yang sering terjadi. Oke, benar ya. Dengan masalahnya itu kayak oke. Tidak ada, mungkin ada bekas suami atau ada bekas istri, tapi tidak ada bekas anak. Setuju ya Kak ya? Jangan jadikan anak sebagai korban perceraian. Tetap luangkan waktu jika memang masalah terjadi antara ayah dan ibu. Jangan jadikan mereka adalah korban dari permasalahan yang ada. Berikan waktu, berikan kasih sayang, berikan perhatian. Hanya hal itu yang mungkin mereka ingin dapatkan. Di sisi lain kebutuhan ekonomi yang harus memang dicukupi ya Kak ya. Sebetulnya kalau kita mau bilang bahwa orang tua itu sibuk, ya tentu orang tua harus bekerja ya. Iya, orang benar. tua harus bekerja untuk mencari nafkah bagi kebutuhan keluarga dan anak-anak kita. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah melupakan tanggung jawab sebagai orang tua dalam melakukan kontrol. Iya, dalam setuju. melakukan kontrol bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita. Karena selepas dari rumah mereka ke sekolah, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekolah ya. Dengan begitu banyak teman-teman di sekolah, kemudian banyak pergaulan dengan karakter yang ada, kan kita nggak tahu juga gitu apa yang terjadi di sekolah mereka. Jadi saya rasa bahwa orang tua memang harus betul-betul melakukan upaya pencegahan, melakukan kontrol bagi anak-anak dalam hal-hal terkecil apapun itu. Lingkungan pergaulannya mereka, sama siapa mereka berteman, kemudian hari ini mereka mendapatkan pelajaran apa di sekolah, sampai dengan nilainya mereka berapa di sekolah pun itu juga harus dicek loh Kak. Oke. Kak, program apa saja yang dimiliki BNN Papua Barat selain ketahanan keluarga? Ya, tadi saya baru spill program dari kami. Kalau di teman-teman rehabilitasi itu mereka juga punya program yang sangat baik. Mereka itu ada program namanya IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat, di mana itu program pembentukan agen pemulihan. Agen pemulihan itu kayak relawan anti narkoba dan penggiat tadi Kak. Tapi tugas mereka itu sangat spesifik, di mana mereka itu dilakukan BIMTEK, diajari untuk melakukan penjangkauan di tempat-tempat tertentu yang kita lakukan intervensi bagi orang-orang yang terindikasi sebagai penyalahgunaan narkoba. Jadi mereka ini akan ditugaskan di lapangan dalam rangka untuk mencari orang-orang yang sebagai penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Tugasnya membantu BNN dalam melakukan rehabilitasi. Oke. Dan tentu harus berkoordinasi dengan BNN dalam melakukan kegiatan mereka. Siap. Tahun ini ada 2 tempat yang kita laksanakan. Mungkin saya boleh spill juga. Boleh Satunya di Kelurahan Manokwari Barat. Iya. Satunya di Kampung Aimasi, Distrik Pravi di SP3. Oke. Baik, itu sebagian dari program-program BNN Papua Barat ya Kak ya. Dan tentunya selain program tersebut, BNN Papua Barat untuk menjangkau usia-usia produktif ini Kak, apakah ada satu inovasi begitu Kak? Karena usia produktif ini anak-anak remaja, anak-anak muda ini Kak. Kalau kita itu untuk menjangkau adik-adik kita ini ada program kami itu tatap muka langsung juga di sekolah-sekolah seperti melakukan informasi edukasi atau komunikasi edukasi dan informasi KIE, kami bilang seperti itu. Tapi juga kita mengikuti tren pergaulan anak-anak sekarang yang mana itu lebih banyak di media sosial. Oke. Kami ada satu kebijakan dari Kepala BNN RI yaitu Smart Power Approve, di mana kita melakukan upaya pencegahan melalui media sosial Kak. Jadi di Instagram, di Facebook, di YouTube, bahkan sebentar lagi akan di TikTok kita melakukan atau membuat sebuah konten-konten yang menarik mereka, yang mungkin ketika mereka duduk di rumah mereka bisa scroll, wah ini konten bagus nih tentang anti narkoba. Jadi mungkin saya
ketika anak itu melihat atau menonton konten tersebut, dia jadi punya ketahanan diri anti narkoba nih. Wah, ini kayaknya narkoba ini berbahaya nih bagi masa depan saya. Jadi kita punya inovasi sampai ke tingkat itu sih. Oke. Dan diharapkan juga konten tersebut bisa di-repost ulang ya gitu kayak, bisa dan makin banyak dijangkau sama masih semuanya. Banyak dijangkau, kemudian juga bisa memberikan edukasi juga bagi teman-teman sebaya mereka. Iya, betul sekali. Kira-kira Kak, BNN Papua Barat ini sudah ada tempat rehabilitasi nggak untuk bisa dibilang ya korban dari narkoba ini? Ya, kalau untuk melakukan rehabilitasi, kami bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan di tahun kemarin mereka sudah meresmikan tempat rehabilitasi Adiaksa. Itu di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu bisa ke sana melaporkan apabila ada keluarga yang membutuhkan rehabilitasi, ataupun Bapak Ibu juga bisa ke BNN, bisa melaporkan apabila ada keluarga atau pasien yang membutuhkan untuk dilakukan rehabilitasi. Bisa dilaksanakan di kantor BNN, ataupun juga nanti akan dibawa ke tempat rehabilitasi yang ada di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat. Ya, walaupun belum berjalan dengan maksimal, namun diupayakan untuk bagaimana pelayanan dan program-program rehabilitasi ini tetap ada gitu. Oke. Kita udah sedikit tahu ya tadi Kak ya tentang program dari BNN, udah gitu bagaimana BNN terus berinovasi untuk bisa memerangi narkoba. Dan kali ini Kak, mungkin kita bisa nge-spill sedikit nih, Kak Victor bisa nge-spill sedikit jenis narkoba yang bisa dibilang dominan begitu, yang ada di Provinsi Papua Barat ini, yang mungkin sempat atau bukan sempat lagi, mungkin terdata ya Kak ya. Ya, kita tahu bahwa wilayah Papua Barat ini kan wilayah Papua Barat ini kan satu pulau besar ya, yang betul, terhubung juga dengan negara luar yaitu di PNG. Itu banyak sekali narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibawa dari Jayapura berbatasan dengan PNG untuk disebarkan di wilayah Papua Barat. Kemudian itu untuk jenis ganja. Kemudian di Papua Barat juga banyak jenis sabu atau metapetamin yang juga banyak dibawa dari luar Papua, seperti di Jakarta, dibawa untuk dijual dan diedarkan di wilayah Papua Barat. Itu 2 kategori jenis narkoba golongan 1 yang paling banyak dominan yang ada di wilayah kita. Oke. Kak, harapan nih Kak untuk masyarakat Papua Barat terkait bagaimana kita memerangi narkoba nih, apa yang ingin disampaikan BNN Papua Barat melalui Kak Victor? Ya, tentu ini sesuai dengan tupoksi kami sebagai penyuluh narkoba. Tidak henti-hentinya kami mau bilang bahwa masyarakat punya tugas yang sama dengan kami, yang itu diamanatkan di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 dalam melakukan upaya fungsi pencegahan. Masyarakat juga bisa melakukan upaya pencegahan, yaitu ya tentu dari dalam keluarga, dari dalam lingkungan, tapi juga apabila terjadi penyalahgunaan bisa melaporkan langsung kepada pihak terkait. Dalam hal ini kepolisian Polresta Manokwari, kepada BNN Provinsi Papua Barat, atau kepada unsur-unsur yang ada di kelurahan atau di desa untuk di follow up, dilaporkan kepada kami. Oke. Dan satu kalimat terakhir, di podcast ini kayaknya seru ya. Kayaknya kita waktunya harus ditambah lagi nanti Kak ya. Mungkin kita akan ketemu di podcast episode berikutnya di podcast RRI Manokwari. Kak, satu kata untuk pemuda Papua Barat. Pemuda Papua Barat, kalian berharga, kalian bisa berprestasi tanpa narkoba. Bersinar ya, bersih narkoba. Bukan berarti Kak Victor bilang bersinar udah gitu, berarti kita harus glowing nih ya. Gak juga ya. Masih di podcast RRI Manokwari, dan tentunya gak terasa kita sudah ada di, kayaknya mau dibilang penghujung obrolan kita juga, kayaknya masih butuh, kayaknya kedepannya lagi aja kali ya Kak ya. The next episode podcast lainnya aja kita akan bahas tuntas seputaran narkoba. Nah, kesimpulannya adalah satu hal yang harus diketahui oleh anak-anak muda ini, pemuda-pemudi Papua Barat, kita harus bijak sebagai anak muda
dalam menggunakan masa muda kita dan usahakan kita mendekatkan diri kepada keluarga, orang-orang terkasih dan tentunya Tuhan. Setuju nggak Kak Victor? Setuju Kak. Oke, baiklah. Akhirnya saya Vero dan saya Victor Pati. Kami berdua undur diri, sampai jumpa di podcast RRI Net Manokwari di channel YouTube RRI Net Manokwari. Selamat sore dan sampai jumpa.